Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan selalu jaga protokol kesehatan. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian sudah hafal ya isi dari Pancasila. Ada 5 sila. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasilanya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia itu diakui ada 5 agama. Nah, dari 5 agama ini pastinya mereka meyakini, mempercayai adanya Tuhan itu satu. Kemudian yang kedua adalah toleransi dan penghormatan terhadap agama atau kepercayaan lain. Nah, ini sangat penting. Ketika agama itu berbeda-beda, pastinya ya, karena berbeda itu sedikit banyaknya itu ada di antara kalian yang merasa, wah, kamu itu berbeda dengan saya agamanya, ya kan? Nah, tapi walaupun berbeda, tapi tetap saja kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Ketika kita sudah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian saling menghargai dan menghormati kepada agama atau kepercayaan lain, maka ini akan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Contohnya, Islam rukun dengan Kristen, Kristen rukun dengan Buddha. Semuanya ini saling menjaga kerukunan, ya, saling menghormati, ya, apalagi ketika beribadah. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kedua ini? Yang pertama, persamaan derajat, ya. Tidak ada satu makhluk di mata Tuhan itu berbeda, pasti sama. Apalagi manusia, derajatnya sama di mata Tuhan. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada yang paling cantik, tidak ada yang paling buruk. Semuanya adalah sama. Di mata Tuhan manusia itu kedudukannya sama, ya. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Dan yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Nah, ketika semuanya dari ketiga poin tadi ya, persamaan derajat, menghargai hak asasi, solidaritas antar sesama manusia, maka yang terakhir itu akan terciptanya perdamaian di antara manusia. Tidak ada lagi perselisihan, kemudian apalagi kerusuhan, ya. Kalau semuanya saling menghargai, solidaritasnya tinggi, pasti akan terciptanya perdamaian. Baik, yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Maksudnya apa? Mendahulukan kepentingan umum itu maksudnya mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Kita punya kepentingan, kita punya urusan, tapi jika menyangkut hajat orang banyak, maka lebih baiknya harus didahulukan. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan rela berkorban, contohnya ya, bukan berarti kita harus rela berkorban, harus berdarah-darah, harus berperang dengan negara lain, tidak, ya.
ada tugasnya dan fungsinya masing-masing. Nah, kita sebagai pelajar rela berkorban di sini maksudnya rela berkorban meluangkan waktu untuk belajar. Ya, yang tadinya kita pingin main, tapi kita rela mengorbankan waktu main kita untuk belajar. Untuk belajar untuk apa ya? Untuk menggapai cita-cita. Kalau kita sudah pintar, maka cita-cita akan tercapai. Nah, ini yang disebut rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lanjut, untuk yang ketiganya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air yang bagaimana? Ya, bukannya lope-lope dengan tanah air. Gimana ya cinta tanah air itu? Maksudnya itu adalah kita cinta terhadap produk Indonesia, produk asli Indonesia. Segala sesuatu yang diproduksi di Indonesia kita gunakan, kita konsumsi ya. Jangan merasa budaya luar itu lebih bagus, lebih keren, kemudian kamu langsung mengadopsinya, langsung memakainya, langsung menirunya. Tidak seperti itu ya. Jadi yang disebut cinta tanah itu adalah kita mencintai apapun yang dibuat oleh Indonesia sendiri, dari kita oleh kita, ya kan? Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Cinta tanah air itu cinta produk Indonesia. Walaupun di luar sana banyak sekali produk-produk dari luar ya yang mungkin bagus-bagus, tapi alangkah lebih baiknya kita itu cinta produk Indonesia. Salah satu contohnya adalah seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, mengembangkan rasa kebanggaan kepada bangsa dan negara. Nah, mengembangkan rasa bangga kita. Tadi yang seperti tadi cinta tanah air. Seberapa besar sih kamu bangga terhadap bangsa Indonesia? Nah, contohnya seperti kemarin di Olimpiade Tokyo ya. Indonesia ada yang meraih emas, ada yang meraih medali perak, ada yang medali perunggu. Tapi tetap saja kita tetap bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita bangga dengan apapun perolehan yang Indonesia dapatkan. Tetap bangga ya. Jadi seperti itu ya. Tidak serta-merta ketika negara lain lebih maju, kemudian lebih bagus, kemudian kita langsung berpaling. Tidak seperti itu ya. Jadi kita walaupun bagaimanapun tetap bangga terhadap bangsa dan negara. Nah, kemudian yang berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Ya, walaupun kita ingin sekali, tapi ketika berbenturan dengan orang lain, kita lihat dulu keinginan kita ini bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak terlalu bermanfaat, jangan terlalu memaksakan keinginan. Artinya itu kita egois. Ya. Dan yang kedua adalah bermusyawarah. Nah, musyawarah ini adalah bentuk dari duduk bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Ya, segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, harus dibicarakan dengan baik-baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, ya, tadi tidak memaksakan keinginan, tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Nah, ketika tadi sudah dimusyawarahkan secara bersama-sama, maka hasil dari musyawarahnya itu harus disepakati bersama-sama. Kemudian yang terakhir, sila yang kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini, yang pertama, bersikap adil kepada setiap orang. Tanpa memandang itu siapapun, kita harus bersikap adil. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong, menghargai dan menghormati.
ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, pantang menyerah mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, baiklah. Nah, untuk tugasnya tadi kan Ibu sudah terangin nih. Tolong buatlah clipping dengan mengumpulkan gambar atau foto yang berkenaan dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nih, petunjuknya harus menggunakan kertas HVS, kertas yang polos tuh. Ya, kalau enggak ukurannya A4 ya F4. Kemudian setiap silanya itu, tadi kan Ibu udah nerangin 5 sila ya. Nah, setiap silanya itu terdapat minimal paling sedikit 3 gambar atau 3 foto ya. Kemudian nah, dari fotonya ini bisa foto sendiri nih, kamu lagi main, kamu ngelihat keadaan yang menurut kamu, wah ini kayaknya termasuk sila pertama nih ya, kamu foto nih, jepret. Nah, habis itu dari kumpulan foto itu kamu print. Nah, itu kamu jadiin clipping ya. Nah, kemudian menggunakan cover depan yang diberi judul. Nah, judulnya tadi boleh tuh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu boleh judul seperti itu, nanti dikasih nama kamu, kelas ya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari cukup sekian ya. Apabila ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kembali. Apalagi mengenai tugasnya, jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika dikumpulkan salah. Ya sayang ya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.